Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan selalu jaga kondisi pada saat masa pandemi seperti ini. Seperti biasa, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, sub tema 2, dengan mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Simak penjelasannya dengan baik ya. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu mengenai keragaman bangsa Indonesia, khususnya mengenai keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan alat musik daerah. Simak penjelasannya dengan baik. Salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Untuk mencari tahunya, simaklah penjelasan berikut. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu daerah Aceh. Rumah adat yang terkenal adalah Rumah Aceh. Lalu Sumatera Utara. Rumah adat yang terkenal adalah Rumah Bolon. Lalu Sumatera Barat. Rumah adat yang terkenal adalah Rumah Gadang. Dari daerah Riau, rumah adatnya adalah Rumah Melayu Selaso Jatuh Kembar. Lalu dari daerah Kepulauan Riau, rumah adatnya adalah Belah Bubung atau Rumah Melayu Atap Limas Potong. Dari Jambi, rumah adatnya adalah Rumah Panggung Kajang Leko. Sedangkan dari Bengkulu, rumah adatnya adalah Bubungan Delima. Lalu dari daerah Sumatera Selatan, rumah adatnya adalah Rumah Limas. Sedangkan dari Bangka Belitung, rumah adatnya adalah Rumah Rakit. Dari Lampung, rumah daerahnya adalah Rumah Nuwuh Sesat. Sedangkan dari Jawa Barat, provinsi kita, rumah adatnya adalah Rumah Adat Kasepuhan. Lalu dari Provinsi Banten, rumah adatnya adalah Rumah Adat Baduy. Sedangkan untuk dari daerah DKI Jakarta, rumah adatnya adalah Rumah Kebaya. Lalu dari Jawa Tengah, rumah adatnya adalah Rumah Joglo. Begitupun dengan Yogyakarta dan Jawa Timur. Lalu dari Kalimantan Barat, rumah adatnya adalah Rumah Panjang, karena rumah tersebut berbentuk panjang. Sedangkan dari Kalimantan Utara, rumah adatnya adalah Rumah Baloi. Lalu dari Kalimantan Timur, rumah adatnya adalah Rumah Lamin. Dari Kalimantan Tengah, rumah adatnya adalah Rumah Betang. Lalu dari Kalimantan Selatan, rumah adatnya adalah Rumah Banjar Bubungan Tinggi. Sedangkan dari daerah Bali, rumah adatnya adalah Gapura Candi Bentar. Lalu dari Sulawesi Utara, rumah adatnya adalah Laikas. Dari daerah Gorontalo, rumah adatnya adalah Rumah Adat Doloupa. Lalu dari Sulawesi Tengah, rumah adatnya adalah Rumah Tambi. Sedangkan dari Sulawesi Barat, rumah adatnya adalah Rumah Mandar. Lalu untuk daerah Sulawesi Selatan, rumah adatnya merupakan Rumah Tongkonan. Lalu Sulawesi Tenggara, rumah adatnya adalah Rumah Adat Buton. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat atau NTB, rumah adatnya adalah Rumah Dalam Lokas Samawa. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, rumah adatnya adalah Rumah Embaru Niang. Lalu di Provinsi Maluku, rumah adatnya adalah Rumah Adat Baileo. Begitu pula dengan Provinsi Maluku Utara. Lalu di Papua Barat, rumah adatnya adalah Rumah Kaki Seribu dan Rumah Honai.
Begitu pula di Papua, rumah adatnya adalah rumah Honai. Begitu beragam rumah adat di Indonesia. Setiap rumah adat mempunyai keunikan yang berbeda dari rumah adat lainnya. Keragaman rumah adat di Indonesia menjadi kekayaan budaya yang dapat kita banggakan. Sekarang mari kita perhatikan salah satu rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu kita cari tahu apa saja keunikan dari rumah adat tersebut. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan rumah adat Gendang atau Mbaru Niang. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya Kota Ruteng. Saat ini, Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut dengan Mbaru Niang. Apa sih ciri-ciri dari rumah adat Mbaru Niang? Jika kita perhatikan dari gambar, maka ciri yang pertama yaitu rumah adat tersebut berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Sedangkan atapnya terbuat dari ijuk yang disebut wunut. Lalu, setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan tanpa paku sama sekali. Mbaru Niang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah Mbaru Niang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Di tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Lalu di tingkat 2 berupa loteng dan disebut lobo, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Sedangkan di tingkat ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan, seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Sedangkan di tingkat keempat disebut lemparae, disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi kekeringan. Lalu di tingkat terakhir atau tingkat kelima disebut hekang kode, untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Itulah ciri adat dari rumah Mbaru Niang. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam memperingati peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat yang dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaian dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut ini beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Pertama, nama pakaian adat yaitu Ele Balang dari Aceh. Lalu pakaian adat Ulos dari Sumatera Utara. Sedangkan pakaian adat Bundokan Duang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian tradisional Melayu berasal dari Riau. Lalu, pakaian adat Teluk Belanga berasal dari Kepulauan Riau. Pakaian adat Aisan Gede berasal dari daerah Sumatera Selatan. Lalu, pakaian adat Paksian berasal dari Bangka Belitung. Sedangkan, pakaian adat Baju Pangsi berasal dari Banten. Lalu, kebaya berasal dari daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sedangkan kebaya kesatriaan berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Lalu, pesaan berasal dari Jawa Timur. Baju perang berasal dari Kalimantan Barat. Lalu, pakaian adat pengantian Bagaja Gamuling Baular Lulut berasal dari Kalimantan Selatan. Sedangkan pakaian adat baju cele berasal dari Maluku. Lalu, pakaian adat Manteren Lamo berasal dari Maluku Utara. Pakaian adat Kulafi atau Donggala berasal dari Sumatera Utara.
Dan pakaian adat baju ngembek berasal dari Sulawesi Tengah. Terakhir, pakaian adat dengan nama baju bodo berasal dari Sulawesi Selatan. Perhatikanlah pakaian adat Indonesia salah satu ini. Ayo kita cari tahu apa saja keunikan dari pakaian adat tersebut. Di dalam gambar terlihat sebuah pakaian adat yang bernama Limpape Rumah Nan Gadang. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut Limpape Rumah Nan Gadang. Pakaian adat Limpape Rumah Nan Gadang terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat Limpape Rumah Nan Gadang. Bagian yang paling atas adalah penutup kepala, berbentuk runcing, gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut dengan tingkuluak. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut dengan batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Sedangkan wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut salempang. Sebagai pelengkap pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasanya disebut dengan galang. Kalung biasa disebut dengan dukuah. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut ini beberapa tarian daerah di Indonesia. Di sini akan dijelaskan beberapa tarian yang ada di Indonesia. Pertama yaitu di daerah Aceh, tarian yang terkenal adalah tari saman. Sedangkan di Sumatera Utara, tarian daerah yang terkenal adalah tari tortor. Lalu di Sumatera Barat, tarian yang terkenal adalah tari piring. Sedangkan di Jambi, tarian daerah yang terkenal adalah tari sekapur sirih. Lalu, di DKI Jakarta, tarian yang terkenal adalah tari yapong. Di Jawa Barat, tarian yang sangat terkenal adalah tari jaipong dan tari merak. Sedangkan di Banten, tari yang terkenal adalah tari cokek. Lalu di Jawa Tengah, tarian daerah yang terkenal adalah tari serimpi dan tari gambyong. Lalu, di daerah istimewa Yogyakarta, tarian yang terkenal adalah tari bedaya. Di Jawa Timur, tarian yang terkenal adalah tari remong, tari reog Ponorogo. Di Bali, tarian yang sangat terkenal adalah tari legong, tari kecak, dan tari pendet. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat, tarian yang terkenal adalah tari gandrung. Lalu di Kalimantan Timur, tarian yang terkenal adalah tari perang. Di Sulawesi Utara, tarian terkenal adalah tari maengket. Di Sulawesi Selatan, tarian yang terkenal adalah tari kipas. Dan di Papua, tarian yang sangat terkenal adalah tari selamat datang. Agar kalian lebih memahami mengenai tarian-tarian di Indonesia, kalian bisa lihat di buku tema 7, halaman 74 sampai dengan 79. Di buku tersebut lengkap dibahas mengenai tarian-tarian daerah. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang. Setiap daerah memiliki kesenian khas. Salah satunya yaitu pertunjukan tari. Secara umum, pertunjukan tari menampilkan gerakan yang diiringi dengan musik.
Begitu pula tarian daerah tidak terpisahkan dari suara alat musik. Jenis dan nama alat musik sangat beragam. Berikut ini beberapa contoh alat musik daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu dari daerah Aceh. Yang terkenal adalah alat musik serunek kale. Lalu dari Sumatera Utara, alat musik yang terkenal adalah aramba. Sedangkan dari Riau, alat musik yang terkenal adalah gambus. Lalu dari Bangka Belitung, alat musiknya merupakan alat musik gendang Melayu. Dari DKI Jakarta, alat musik daerahnya adalah tehyan. Sedangkan dari Jawa Barat, alat musiknya adalah angklung, gamelan, dan degung. Lalu dari Banten, alat musik tradisionalnya adalah gendang. Sedangkan dari Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur memiliki alat musik yang sama, yaitu gamelan. Sedangkan di Bali, alat musik yang terkenal atau alat musik daerahnya adalah bumbang. Lalu, di daerah Nusa Tenggara Timur, alat musik daerahnya adalah sasando. Di Kalimantan Utara, alat musik yang terkenal adalah babun, gambang, dan rebab. Lalu, di Sulawesi Utara, alat musik daerahnya adalah kolintang. Sedangkan di Sulawesi Barat, alat musik daerahnya adalah kecapi. Di Maluku Utara, alat musik daerahnya adalah fu. Lalu, di Papua, alat musik daerah yang terkenal adalah tifa. Berikut ini merupakan gambar dari alat musik berbagai daerah. Pertama yaitu tifa dari Papua, alat musik gamelan degung dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Lalu alat musik sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, alat musik panting yang berasal dari Kalimantan Selatan, dan alat musik kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas tersebut dengan teliti. Jika kalian tidak jelas dalam melihat tugas tersebut, lihatlah deskripsi di bawah dan download file dari tugas tersebut. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.